Mulai aja, Rea. Halo. Ram? Enggak, gue diem aja pura-pura nggak denger. Ya, mulai aja kali ya. Udah lumayan ya. Iya, ya. Dedengnya nge-record kan? Gue nggak enak nyuruhnya. Jadi gimana Deng, dong? Deng. Ampun, Deng. deng. Maaf nih, deng. Aduh. Punten pisan. Tuh kan gak denger deh. Dulu kalau belum di record. Duh, gua lupa lagi nih soal ada pilihan gandanya ya. Gua ngerjain saya doang lagi. Ih, gue udah tahu sekarang ada PG-nya. Tadi katanya XCN WO ya? Gak tahu gua. Kenapa kok bisa? Katanya pemainnya baru dapat izin dari orang tuanya. Buset. Sedih amat. Hakim nugas ya? Iya, gimana sih? Padahal dia yang bikin jadwal. Gue sih besok nugasnya pagi sih. Emang udah bangun, Ram? Pas nanti rakung buat nugas aja deh. Kan lu yang nenter ya, Black. Oh, Trideng udah Oh, record kan ya? sekarang udah ada. Oh, Maaf lah, ya. oke. Mulai aja ya. Ya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Deh, gue jawab. Kasian banget yang jawab. Iya, gue udah jawab. Oke, oke teman-teman, hari sore ini insya Allah kita bakal bahas UAS Agbi tahun lalu. Sebelum mulai, ada baiknya sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nggak menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ya udah, gue ngikut aja deh. Langsung dong, nggak perlu disuruh. Saya lu mau ikut kita sih. Lanjut. Udah kelihatan belum? Belum ya? Udah. Hah? Bentar ya, not responding dah.
Not responding katanya. Oke, sorry ya, nggak tahu tadi tiba-tiba not responding dah. Udah kelihatan kan? Udah. Oke, kita langsung bahas ke soal kasusnya aja ya. Nah, di sini soal yang pertama itu tentang linear programming. Ini materi pertemuan ke-13 kalau nggak salah. Nah, oke. Kita langsung lihat soalnya ya. Di sini ada sebuah perusahaan memproduksi baju kebaya berdasarkan kontrak pesanan. Jenis kebaya yang dibuat terdiri dari dua macam produk, kebaya bordir dan kebaya payet. Ini kita notasiin B sama P ya. B untuk bordir, P untuk payet. Kemudian perusahaan ini punya dua departemen produksi. Bahan baku diproses di departemen pertama yaitu pattern and cutting. Habis itu diproses ke departemen selanjutnya ke sewing department. Nah, departemen pertama ini seluruh pengerjaan menggunakan manual, sedangkan di departemen kedua pengerjaan yang menggunakan dua proses, secara manual dan secara otomatis menggunakan mesin. Berikut ini adalah data produksi atas kedua jenis kebaya tersebut untuk per setiap 5 kodi atau 100 unit. Ini data-datanya, artinya kalau kita mau tahu biaya per unitnya, semuanya ini tinggal dibagi sama 100 saja kan. Berarti untuk satu unit kebaya bordir butuh kain tule 3 meter, kebaya payet butuh kain tule 4 meter, dan seterusnya. Kemudian perusahaan Gotik menjual kebaya bordir seharga 2,5 juta dan 3 juta untuk kebaya payet. Tarif upah pekerja di kedua departemen tersebut sama, yaitu sebesar 100.000 per direct labor hour. Perkiraan biaya penggunaan mesin 20.000 per machine hour. Pada bulan Mei, persediaan kain tule di gudang perusahaan sebanyak 1.200 meter dan 600 meter untuk kain furing. Dan seterusnya, ini data-data ini bakal kita pakai buat bikin constraint ya. Terus pada bulan Mei 2019, Gotik hanya memproses satu pesanan khusus dari salah satu production house ternama di negeri ini. PH itu meminta Gotik untuk membuat kedua jenis produk kebaya tersebut sekaligus, mensyaratkan untuk membuat kedua jenis kebaya itu sebanyak 200 unit, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. PH tersebut juga tidak memperbolehkan Gotik untuk hanya membuat kebaya bordir saja atau hanya kebaya payet saja. Berdasarkan data dan informasi pada kasus pesanan khusus tersebut, diminta untuk menentukan fungsi tujuan dan atas contribution margin. Nah, pertama untuk kasus linear programming ini yang perlu kita kan ada 5 step kalau teman-teman ingat. Yang pertama itu kita tentuin dulu objektifnya. Di sini objektif yang diminta yang berkaitan sama contribution margin kan. Kalau berkaitan sama contribution margin udah pasti kita maximization kan, memaksimalkan. Kalau dia bilang tujuan atas variable cost berarti minimization, meminimalkan kan. Nah, karena di sini contribution margin berarti kita pakai objektifnya memaksimalkan. Nah, rumusnya itu kan max CM sama dengan CM produk 1 ditambah CM produk 2. CM kali produk 1 tambah CM kali produk 2. Nah, berarti yang pertama harus kita lakuin itu kita cari dulu contribution marginnya masing-masing. Gampang aja, yang pertama kita masukin dulu salesnya. Salesnya itu kan sudah diketahui kan harganya 2.500.000 sama 3 juta per unitnya. Nah, kemudian kita hitung variable cost-nya. Variable cost-nya dari sini bahan dasar nih DM. Tadi kan karena ini dibuat 100 unit artinya
per unitnya kita bagi sama 100. Jadi 300 dibagi 100, 3 meter. Kemudian dikali sama 135.000. Nah, terus untuk kain furing juga 200 meter dibagi 100, berarti 2 dikali ini 55.000. Terus PNC department ini butuh 2 jam kan, berarti 2 jam dikali di sini ini ya 100.000. 2 dikali 100.000 berarti 200.000. Kemudian ini sewing department yang untuk mesin 100, berarti 1 jam untuk 1 unit produk kebayanya 1 dikali 20.000. Untuk ini manual sama otomatis ya. Manual berarti yang pakai pekerja, otomatis berarti yang pakai mesin. Yang pakai pekerja kita lihat lagi di sini, manualnya 400 direct labor hour, berarti per unitnya 4 jam. 4 jam kita kaliin sama 100.000, tarif per jamnya dapat 400.000. Terus variabel FOH-nya di sini diketahui kan variabel FOH-nya 10 juta untuk 100 unit, berarti per unitnya tinggal kita bagi 100.000. Variabel marketingnya juga sama, 5 juta kita bagi 100 jadi 50.000. Dapat total variable cost-nya 1.285.000. Kita kurangin nih antara sales sama total variable cost-nya, dapat contribution margin. Buat payet juga lakuin hal yang sama. Dapat nih contribution margin masing-masing buat bordir sama buat payet. Baru kita masukin ke rumusnya. Max M sama dengan 1.215.000 B buat bordir ditambah 1.125.000 P buat payet. Selesai yang pertama objektifnya. Langkah yang pertama selesai. Menentukan objektifnya. Terus step yang kedua kita bikin constraint-nya, batas-batasannya. Menuliskan semua sesuai sama yang diminta di soal juga. Menuliskan semua fungsi batasan atas kasus yang dihadapi perusahaan Gotik itu. Nah, dari sini kita pakai data-data yang ada di sini. Mulai dari yang pertama. Yang pertama dari sini dulu. Bebas sih dari mana aja ya. Dari semua data-data ini. Nah, yang pertama kita lihat ke sini dulu. Mengisyaratkan Gotik untuk membuat kedua jenis kebaya itu sebanyak 200 unit. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Artinya kombinasi antara unit sekian unit kebaya bordir ditambah sekian unit kebaya payet itu nggak boleh lebih dari 200. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, harus pas. Berarti kayak gini ya, kita dapat persamaannya B ditambah P sama dengan 200. Dapat titiknya langsung 0,200. Kalau misalnya B-nya 0 berarti P-nya 200. Kalau P-nya 0, B-nya 200. Lanjut lagi ke di sini persediaan. Nah, persediaan di gudang ada kain tule 1.200 dan kain furing 600. Nah, artinya untuk proses produksinya ini kita nggak akan bisa menggunakan lebih dari persediaan yang ada ya kan. Berarti untuk kain tule ini kita nggak bisa menggunakan lebih dari 1.200 meter, 600 meter untuk kain furing. Nah, gimana persamaannya? Tadi untuk satu unit kita lihat kain tule dulu ya. Untuk satu unit kebaya bordir kita butuh 3 meter. Untuk satu unit kebaya payet kita butuh 4 meter. Jadi 3B ditambah 4P kurang dari sama dengan 1.200. Untuk kain furing kebaya bordir tadi butuh 2 meter. Satu unitnya butuh 2 meter, kebaya payet satu unitnya butuh 3 meter. Nah, jadi persamaannya 2B ditambah 3P kurang dari sama dengan 600. Oke, lanjut lagi ke constraint yang berikutnya, itu di sini. Periode bulan Mei di Pattern and Cutting Department terdapat 5 orang pekerja aktif, di mana tiap
pekerja mampu bekerja hingga 10 jam. Nah, ada kata-kata hingga 10 jam, artinya maksimal dia bisa kerja masing-masing orang ini. eh, Nah, terus eh, kita lihat nih, kita lihat untuk pattern and cutting department untuk kebaya bordir dia butuh 2 jam per unitnya, kebaya pahit dia butuh 2,5 jam per unitnya. Kurang dari sama dengan 1000. 1000 ini dari mana? Kan 5 orang pekerja aktif. Terus 10 jam per hari. Artinya sehari ada 50 jam. Dikali sama 20 hari kerja, 1000. Jadi nggak boleh lebih dari 1000 selama 1 bulan, dalam 1 bulan. Oke, lanjut buat yang saving department. Di saving department, jam tenaga kerja tidak bisa melebihi 100 jam per hari. Tidak bisa melebihi 100 jam per hari. Dan 1 bulannya ada 20 hari kerja, artinya nggak boleh melebihi 2000 jam dalam 1 bulan. Nah, kita lihat lagi persamaannya. Untuk saving department yang manual ya berarti ya, pakai tenaga kerja. Kebaya bordir butuh 4 jam, kebaya payet butuh 5 jam. Artinya 4B ditambah 5P kurang dari sama dengan 2000 tadi, 2000 jam. Kemudian ke mesin. Yang terakhir nih, mesin produksi memiliki kapasitas maksimal untuk beroperasi dalam sebulan selama 600 jam. Berarti nggak bisa kan lebih dari 500 jam. Nah, kita lihat tiap produknya ini butuh berapa jam untuk penggunaan mesinnya. Nah, dari sini kita tahu tuh, kebaya bordir ternyata satu unitnya butuh 1 jam. Kebaya payet satu unitnya dia butuh 6 jam. Jadi kita dapat persamaannya B ditambah 6P kurang dari sama dengan 600. Habis itu kita bikin titik-titik koordinatnya. Kita asumsiin misalnya semua B-nya 0, P-nya berapa. Terus kalau misalnya P-nya 0, B-nya berapa. Ini bisa ya nggak masalah kan? Misalnya ini P-nya 0 berarti 3B sama dengan 1200, berarti B sama dengan 1200 bagi 3 gitu kan. Dapat 400 dan seterusnya ya. Nah, habis kita dapat titik-titik koordinatnya ini, kita pindahin dia ke grafik. Nah, jadi dapat kan ini untuk yang unit tadi, constraint yang unit dia 0,200 sama 200,0. Berarti yang ini kan 0,200, 200,0. Ini terus kain tule juga. Kain tule itu berarti dia 0,300 sama 400,0. Berarti 0,300 sama titiknya untuk grafik itu sedikit yang tiga. Yang pertama cara apa yang kedua kita cari tiap trennya 3, pindahin koordinat constraint itu grafik. Habis itu kita pindahin ke sini dari titik vertex itu apa. Nah, jadi kan kita kalau bikin grafik itu dan banyak perkembangan. Nah, kan teman kita lihat, yang pertama kita lihat yang mana yang berpotongan. Berpotongan berarti yang ini kan 100 sama si 600 ini kan berpotongan sama semuanya kan. Berarti otomatis yang ini, yang mesin kan, yang ini nih, itu bakal dipakai nanti buat eliminasi. Oke, simpen dulu. Tinggal kita cari pasangannya. Nah, nyari pasangannya gimana? Itu cari yang paling deket ke 0. Berarti si ini kan 200 200 ini kan si unit kan.
Nah, alasannya kenapa? Kenapa kita pakai yang paling mepet sama 0 ini? Karena semua titik yang ada di sini, semua wilayah yang ada di sini, itu udah memenuhi semua constraint. Kan ini batasan ini. Ini yang hijau ini batasannya yang di bawah sini kan. Kalau di atas ini berarti dia melanggar constraint dong. Kalau yang biru ini constraint-nya di bawah sini kan. Kalau lewat dari sini dia melanggar constraint dong. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Misalnya kita ambil titik di sini nih. Ini melanggar constraint. Kenapa? Kalau dari sisi ini dia benar di bawah, dari sisi ini ya benar di bawah. Tapi dari sini dia melebihi constraint, melewati batas. Jadi nggak bisa. Makanya kita ambil dia yang paling pojok sini nih, yang paling dekat sama 0. Jadi kita pakainya yang mana yang harus kita eliminasi itu sih B tambah P 200 ini kan, yang biru ini 200 sama 200 ini, yaitu koordinat yang ini, sama eh, koordinat yang warna hijau ini, koordinat yang mesin. Nah, jadi yang dinamakan titik vertex itu ini. 1, 2, 3. Ini. Wilayah ini. Karena wilayah ini memenuhi semua constraint tadi kan. Nah, yang mau kita cari itu titik ini, yang di sini nih. Nah, caranya ya tinggal kita eliminasi kayak biasa. B tambah P 200, B tambah P sama dengan 200, kita eliminasi sama B tambah 6P kurang dari sama dengan 600. Kita eliminasi, B-nya kita kurangin, 5P sama dengan 400, P sama dengan 80. B sama dengan masukin lagi ke sini kan, 200 kurang 80, 120. Dapat deh titiknya, X sama Y-nya. Berarti di sini titiknya itu nilainya 120,80. Jadi kita dapat nih titik vertexnya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Ada 3 kan. Nah, terus kita udah dapat nih titik vertex. Udah step keempat kan, menemukan titik vertexnya ini. Step yang kelima, kita masukin ke titik vertex ini, kita masukin ke persamaan objektif di awal. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat kita ngelihat mana yang menghasilkan contribution margin paling tinggi. Nah, oke, dari 3 titik ini kita lihat mana aja yang menghasilkan CM paling kita titik 0,100 ya. Nah, 0 ini kan B, si 100 ini P kan. Berarti B-nya ini 0, terus si P-nya 100. Si B-nya itu ini kan yang C, B-nya ini 200, terus si P-nya ini 0. Nah, terus yang B kita masukin titik vertex yang ini. 1,215.000 kali B, B-nya 120, 1,125.000 kali P, P-nya 80. Dapat nilai segini. Nah, umumnya yang kita cari itu yang mana yang paling maksimal kan contribution margin-nya, yang mana yang paling menguntungkan. Kalau dari sini kita lihat jawabannya pasti si C yang ini, titik core 200,0. Karena dia paling gede di antara 3 yang lainnya kan, di antara 2 yang lainnya kan. Tapi kita lihat lagi ada persyaratan lagi di soal apa? Kalimat ini. PH tersebut juga tidak memperbolehkan Gotik untuk hanya membuat kebaya bordir saja atau hanya membuat kebaya payet saja. Otomatis yang ini sama yang ini nggak boleh karena nggak memenuhi kondisi, nggak memenuhi persyaratan dari konsumen. Otomatis jawabannya sih yang B ini. Kalau misalnya nggak ada persyaratan ini, nggak ada persyaratan harus harus campuran antara dua kebaya itu, berarti jawabannya sih C ini 243 juta. Nah, jadi aku ulangin lagi ya. Step-stepnya kita. Yang pertama, kita tentuin dulu objektifnya. Objektifnya ini tergantung soalnya mintanya apa. Bisa contribution margin, berarti memaksimalkan. Bisa juga biaya, berarti meminimalkan. Terus yang kedua, kita cari persamaan untuk tiap-tiap constraint, yang ada di
soal yang ada yang diketahui informasinya di soal. Kita bikin constraint-nya, langsung kita cari titiknya, titik-titik koordinatnya. Step yang ketiga, kita pindahin titik-titik koordinat itu ke grafik. Udah nih, udah kita pindahin ke grafik. Step keempat, kita cari vertex-nya. Kayak tadi ya, kita cari dulu. Jadi stepnya bikin grafik dulu, baru eliminasi ini. Baru kita lakukan eliminasi buat nemuin titik-titik vertex-nya. Kayak tadi yang aku bilang, kita lihatnya mana dua garis yang berpotongan dan yang paling dekat sama 0. Terus step terakhir, kita masukin tuh persamaan vertex 3 sudut ini, 3 pojok ini, 1, 2, 3 ke persamaan objektif kita yang pertama tadi, maksimal contribution margin atau minimal cost. Udah, habis itu kita cari mana yang paling gede kalau misalnya maksimal contribution margin, cari mana yang paling kecil kalau misalnya minimize cost. Oke, untuk yang linear programming ini ada yang mau ditanya atau mau didiskusin? Nggak ada ya? Oh ya, ini juga diminta kan apa ke dalam suatu grafik kartesian, ini grafiknya, dan menunjukkan visible area. Visible area itu yang ini ya, yang aku bilang tadi. Area ini nih. Area di bawah titik apa garis vertexnya ini. Karena tadi ini mencakup semua constraint kan. Dia memenuhi semua constraint. Oke, kalau nggak ada lanjut ke soal nomor 2 ya. Prak, Ya, yang nentuin grafik yang berpotongan itu dia kan kebetulan maksudnya enak ya, kayak ada satu yang memotong semuanya gitu kan, terus nanti ambil yang paling dekat. Nanti kalau misalnya grafiknya agak ada kayak itu nggak, ambil yang berpotongan itu yang gimana sih sebenarnya, dia ambil yang paling apa gitu? ya intinya kayak aku bilang tadi, kita cari yang mana dia tuh yang memenuhi semua constraint-nya gitu aja. Ini kan kalau misalnya kita pakai titik yang di sini tadi kan dia melampaui constraint-nya kan. Constraint-nya tuh batasnya ini, berarti di bawah sini. Ya lihatnya kayak gitu aja. Kita lihat mana yang memenuhi semuanya. Terus biasanya dia tuh pasti ada yang berpotongan di sini. Kan kalau misalnya Kayak kita dulu SMA, apa? kayak kita dulu SMA nentuin PTSLV apa sih? Yang pertindasamaan itu nggak sih? Kayaknya SMA dulu pernah kayak gini deh. Iya, Yang di gitu arsir-arsir deh. itu bukan? Iya, ini bagian yang di arsirnya tuh yang ini, visible area itu yang ini. Karena Kalau bagian kecil ini itu arsirnya bagian kiri kan, kalau besar ke kanan gitu kan? Lupa gimana? Zan. Seingatku gitu. Jadi ntar di arsir gitu kalau kecil. Nah, nanti kita lihat mana yang bagian itu dari pokoknya yang masuk ke garis arsirannya. Tapi nggak yakin juga sih. Itulah pokoknya. Itu Ya. oh ya. Hah? Nggak apa-apa. Oke. Kayak intinya sih itu, intinya lihat mana dia yang berada di dalam constraint-nya, nggak melampaui constraint-nya. Ini semuanya kan, kalau ini kan semuanya di bawah ini kan. Titik ini semua area ini semuanya di bawah garis ini kan, di bawah garis constraint. Artinya dia memenuhi. Oke. Lanjut soal nomor 2 ya. Oke. Soal nomor 2 BEP analisis. Ini materi CVP kemarin ya. Nah, di sini ada soal dia bilang merupakan perusahaan manufaktur penghasil sepeda. PT Kens berencana memproduksi dan menjual produk baru yang merupakan SUV. Dari research yang dilakukan oleh divisi R&D, diperoleh dua alternatif cara untuk membuat SUV tersebut. Cara robotik modern, namanya Capital Intensive Method, CIM, dan cara manual konvensional, Labor Intensive Method, LIM.
Kedua metode tersebut akan menghasilkan SUV dengan tingkat kualitas yang sama. Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, PT Kens mengestimasikan biaya produksi per unitnya memproduksi SUV tersebut sebagai berikut. Material kalau misalnya kita pakai metode CIM sama LIM, bedanya sekian, 65, ini 75, dan seterusnya. Sampai dapat total variable production cost-nya 180 sama 230. Di samping itu, diperkirakan akan ada pula biaya overhead tetap per tahun sebesar 12.500.000 kalau pakai CIM dan 7.500.000 kalau pakai LIM. Apapun cara produksi yang digunakan, PT Kens harus mengeluarkan biaya marketing terkait produk terkait mana sih tadi? Apapun cara berproduksi yang digunakan, PT Kens harus mengeluarkan biaya marketing terkait produk sebesar 2,5 juta. Jadi mau CIM mau LIM, pokoknya pasti keluar biaya sekian per tahun dan sebesar $20 untuk setiap satu unit produk SUV yang terjual. Berdasarkan survei konsumen, pendekatan market base, PT Kens telah menetapkan harga perdana produk SUV sebesar $500 per unit. Berdasarkan data informasi tersebut, Anda diminta untuk yang pertama, tentukan jumlah unit produk SUV yang harus terjual agar PT Kens dalam kondisi break even point. Oke. Nah, di sini kita cari dulu berapa total variable cost-nya, berapa total fixed cost-nya. Karena kan ini ada dua cara ya di sini. Nah, pokoknya yang pertama kita cari dulu berapa total variable cost-nya, berapa total fixed cost-nya. Total variable cost-nya dapat dari mana? Dari sini total variable production cost ditambah variable marketing 20. Jadi total variable cost untuk CIM 200, untuk LIM 250. Terus menghitung total fixed cost-nya. Untuk fixed FOH-nya kalau CIM tadi kan dibilang 12.500.000. Kalau LIM dia 7.500.000. Fixed marketingnya sama, mau CIM mau LIM pasti bakal keluar 2.500.000. Jadi total fixed cost-nya 15 juta sama 10 juta. Total fixed cost ya. Nah, kan kita tahu revenue itu sama dengan fixed cost, total fixed cost ditambah total variable cost ditambah profit. Karena ini break even point, profitnya kita ilangin. Jadi fixed cost ditambah variable cost. Satu-satu kita lihat yang CIM dulu. Kan revenue itu berarti price-nya dikali sama kuantitinya. Sama dengan fixed cost ditambah variable cost per unit dikali sama kuantitinya, gitu kan? Ini kan. Nah, oke, berarti di sini dapat nih R kita price dikali quantity. Price-nya tadi 500 kan? 500 dikali X. X ini kita notasikan buat mengganti kuantitasnya ya. Sama dengan variable cost-nya. Variable cost per unitnya 200. 200 dikali kuantitas yang dijual ditambah 15 juta. Berarti kita pindah ruasin jadi 300X sama dengan 15 juta. X-nya sama dengan 50.000. Berarti break even point CIM itu 50.000 unit. Kalau LIM sama tinggal kita ganti aja di fixed cost sama variable cost-nya. Sama kan revenue-nya 500 dikali X. Terus 250 dikali X ini variable cost per unitnya. Ini berarti VCU ya. Variable cost per unitnya, terus ditambah sama fixed cost-nya. Fixed cost-nya 10 juta. Oke, sama kita pindahin ruas, jadi 250X sama dengan 10 juta. Berarti X-nya sama dengan 40.000 unit. Untuk LIM, ternyata break even point-nya saat dia menjual 40.000 unit. Nah, kita bisa pakai rumus R sama dengan FC tambah VC. Atau, kita juga tahu kan, di Carter ada rumus cari kuantitas break even point itu, rumusnya fixed cost dikurang price min variable cost. Price min variable cost ini contribution margin kan.
Nah, berarti di sini kalau kita lihat price-nya tuh 500 sama variable cost-nya yang ada di sini berarti contribution margin per unit. Tuh kan. P min PC itu sama dengan contribution margin. Oke, kita pakai rumus ini. Kita coba. Berarti fixed cost-nya buat CIM itu 15 juta tadi dibagi sama price-nya 500 dikurang sama variable cost per unitnya 200. Berarti contribution margin per unitnya 300 kan. 15 juta dibagi 300, 50.000 sama. Terus buat LIM, fixed cost-nya 10 juta dibagi sama price-nya 500 dikurang 250. Variable cost per unitnya. Contribution margin-nya berarti buat LIM 250. 10 juta bagi 250 sama dengan 40.000. Sama kan? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seandainya perusahaan menginginkan penghasilan sebelum pajak sebesar 6 juta, berapakah jumlah dolar dari penjualan SUB tersebut yang harus dicapai apabila menggunakan CIM dan LIM? Nah, di sini juga ada dua cara sama. Yang pertama misalnya kita mainin rumus yang ini tadi, rumus yang ini kan. R sama dengan FC tambah FVC tambah profit. Sama rumusnya kayak yang ini, tapi di ujungnya kita tambahin profit. Profit yang kita mau berapa di sini? 6 juta. Oke. Berarti kita pindahin ruas yang ini ke sini, 300X sama dengan 15 tambah 6 juta, 21 juta. Berarti quantity yang harus kita jual untuk mencapai profit 6 juta itu 70.000 unit buat metode CIM. Terus buat metode LIM sama nih. Persamaan ini kita masukin, kita tambah sama 6 juta profitnya. Kita pindahin ruas 250X sama dengan 10 tambah 6 juta, 16 juta. Berarti kuantitasnya 64.000. Jadi kita harus jual 64.000 unit kalau pakai metode LIM biar bisa dapat keuntungan atau profit 6.000. Oke. Nah, cara yang kedua, cara alternatif lagi kalau kita pakai rumus. Rumus ini rumusnya itu R sama dengan fixed cost ditambah profit dibagi 1 min variable cost per revenue. Nah, 1 min variable cost per revenue itu sama dengan contribution margin ratio. Sama. Jadi rumus ini tuh sama dengan rumus contribution margin ratio. Oke, kita masukin rumus datanya ke rumus. Pertama, fixed cost kita metode CIM 15 juta. 15 juta ditambah 6 juta profit dibagi 1 min variable cost-nya 200, R-nya revenue-nya itu dari harga jualnya 500. Dapat kita hasilnya 35 juta. Sama kan? 35 juta ini kalau misalnya dia tanya apa tuh? Ini yang ditanya apanya ya? Oh, berapa jumlah dolar ya? Berarti yang di sini tadi jangan stop sampai di sini ya. Berarti biar bisa dapat berapa revenue yang harus kita jual berarti kan unitnya dikali sama harga jualnya kan. Tadi kan kita tahu kita tuh perlu jual 70.000 unit buat bisa untung 6 juta dolar. Berapa tuh pendapatannya salesnya? Berarti tinggal kita kaliin aja 70.000 dikali sama 500 kan price-nya. Dapat 35 juta. Yang ini juga sama dikaliin 500 dapat 32 juta. Nah, atau tadi kita bisa pakai rumus ini. Kita masukin di sini FC-nya fixed cost-nya 15 juta ditambah sama profit-nya tadi 6 juta dibagi 1 min 200 ini variable cost-nya revenue itu harga jualnya 500. Dapat R-nya 35 juta. Sama kan? Kalau selanjutnya kalau misalnya kita pakai LIM masukin lagi fixed cost-nya yang LIM itu 10 juta, profitnya 6 juta tambah 6 juta dibagi sama 1 min variable cost-nya itu 250 dibagi sama revenue-nya dari penjualannya itu 500. Dapat R-nya 32 juta. Sama kan? Nah, oke, yang selanjutnya soal yang terakhir diminta
tentukan berapa jumlah total nilai sales atas produk SUB yang harus diperoleh PT Kens agar supaya kemudian pilihan atas kedua cara berproduksi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menggunakan resource yang nilainya sama. Nah, jadi kalau kayak gini maksudnya soal ini tuh apa? Kita tuh ditanya, disuruh cari berapa sih nilai sales dalam nilai sales kita biar kalau kita pakai metode CIM atau pakai metode LIM itu cost-nya bakal sama. Jadi kita nggak perlu repot-repot mau mertimbangin pakai CIM atau pakai LIM. Kenapa? Karena cost yang dihasilkan sama. Ya udah, berarti kita bisa pakai dari sini kan, pakai persamaan ini. Pakai persamaan ini. Ini kan karena dia break even point, artinya revenue-nya itu sama dengan total cost ya kan? Oke, berarti VC ditambah FC ini total cost ya nggak? Total cost-nya LIM harus sama dengan total cost-nya CIM. Karena tadi kita mengasumsikan bahwa nanti kita tuh nggak perlu repot buat milih pakai CIM atau LIM karena cost-nya bakal sama. Nah, udah kita bikin persamaannya deh. Kalau gitu, total cost CIM sama dengan total cost LIM. Total cost-nya CIM itu ini 200X ditambah 15 juta sama dengan total cost-nya LIM 250X tambah 10 juta. Ini variable cost, ini fixed cost, ini variable cost, ini fixed cost. Habis itu kita pindah ruasin. 50X sama dengan 5 juta. Kita dapat X-nya 100.000. Yang ditanya berapa sales-nya kan, berapa dolar kan. Berarti tinggal 100.000 kita kali sama 500. Berarti revenue kita harus 50 juta. Kalau kita bisa mencapai penjualan 50 juta, pasti cost antara CIM dan LIM itu bakal sama. Kalau misalnya kita buktiin, berarti kan ini total cost kan, rumus total cost tadi kan. Kita masukin 100.000 misalnya. 200 dikali 100.000 ditambah 15 juta. Berapa total cost yang CIM? 35 juta. Sekarang LIM 250 pakai persamaan yang ini kan. 250 dikali 100.000 ditambah 10 juta. Sama 35 juta juga. Nah, artinya kalau kita menjual di unit 100.000 unit atau kita mencapai total sales 50 juta, cost antara CIM dan LIM itu bakal sama. Jadi perusahaan ya nggak perlu repot-repot mau pilih yang mana. Udah selesai buat soal BOP analysis. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Nggak ada ya? Oke. Oh ya, terus karena ya gimana? Nggak jadi, lanjut. Terus kalau misalnya ini kan kita diketahuinya income before tax sebesar 6 juta. Nah, kalau misalnya di sini mintanya seandainya perusahaan menginginkan penghasilan sebelum pajak sebesar penghasilan setelah pajak sebesar 6 juta. Nah, artinya kita harus cari dulu berapa penghasilan sebelum pajaknya. Caranya gimana? Ya tinggal tinggal udah pasti kalau misalnya dia bilang penghasilan setelah pajak harusnya ada data berapa persen pajaknya kan. Misalnya 5 juta gitu. Ini berapa dah? Misalnya 5 juta ini setelah pajak after tax-nya ya. Itu 5 juta. Nah, kita tahu tax rate-nya misalnya diketahuinya 10%. Nah, kita harus cari dulu tuh berapa income before tax-nya. Karena yang di rumus ini profit yang ada di sini di rumus ini pokoknya profit yang ada di rumus-rumus eh dalam apa tuh namanya nih CVP analysis. Dalam CVP analysis itu profitnya itu profit yang belum dikenakan pajak. Jadi harus kita cari dulu misalnya kalau diketahuinya setelah pajak kita cari dulu before pajaknya berapa. Kan tinggal 5 juta dibagi sama 100 kurang 10, 0,9 kan. Nah, 5.555.555.555. Nah, ini yang kita masukin ke
rumusnya, bukan si 5 juta ini. Oke, ada yang mau ditanyain? Gak ada, aman ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini soal yang kita kemarin bahas di tentir yang pertama tuh ya. Ternyata itu soal UAS. Ini soalnya tentang direct costing. Kita ulang lagi aja ya. PT Garut. Bener Ki, lu bilang kemarin ternyata soal UAS dah. Iya. PT Garut Liter merupakan pendatang baru dari dunia bisnis fashion yang memulai usahanya di tahun 2018. Produk yang dihasilkan adalah jaket kulit eksklusif yang dijual seharga Rp450.000 per unit. Terus di awal tahun merencanakan untuk berproduksi pada tingkat 100% dari kapasitas normal perusahaan sebanyak 1.000 unit per tahun. Biaya overhead-nya 25.000, total overhead-nya 50 juta. Satu unit jaket kulit membutuhkan 1,5 meter kuadrat kulit domba. Pengolahan kulitnya itu membutuhkan waktu 4 jam. Ya bisa dibaca ya soalnya ya. Dah, langsung kita ke soalnya aja ya. Soalnya itu menghitung nilai masing-masing varian yang terdapat di PT GL pada tahun 2018. Ini kemarin udah kita bahas. Jawabannya itu sama dengan yang kita bahas kemarin, cuman ada perbedaan di sini aja di variansnya. Karena kemarin aku bilang kan aku ragu di bagian variansnya. Ternyata variansnya di sini cuma dua, cuman production volume variance sama laborate variance. Production volume variance itu dapat dari mana? Kuantitas dari produk yang kita budgetkan, yang kita anggarkan 1.000 unit kan, dikurang sama kuantitas dari produk yang secara aktual diproduksi. Tahunya dari mana? Ini kan telah membeli sebanyak 1.750 meter kuadrat kulit domba. Pada akhir tahun bersisa 100 meter kuadrat kulit. Artinya selama 1 tahun ini kita pakai kulit domba sebanyak 1.650. Buat tahu berapa unit yang dihasilkan dari 1.650 meter kulit domba itu, kita bagi sama 1,5. Kenapa? Karena satu unit jaket itu butuh 1,5 meter kan. Udah, akhirnya kita dapat 1.650 dibagi 1,5, 1.100. Ternyata kita ngebudgetin bikin 1.000 unit di tahun 2018, tapi secara aktual kita tuh ngeproduksi 1.100 unit. Nah, ada variance di sana. Kita kurangin 1.000 dikurang 1.100 minus 100 dikali 50.000. Jadi minus 5 juta. Ini minus ya. Ini favorable berarti. Kok dibalik? Minus favorable. Terus ada laborate variance. Laborate variance ini kita lihat karena ada perbedaan antara upah standar yang kita standarin sama upah yang nyata-nyatanya kita bayarkan. Nah, di sini upah standarnya itu 25.000 per jam. Terus realisasi pembayaran tarif upahnya menjadi 26.000 per jam. Ada selisih 1.000 kan, kenaikan 1.000. Kenaikannya ini kita kali sama 4 jam kan. Ini per jam karena satu unit itu 4 jam, kita kali 4 kali 1.100. 1.100 itu jumlah yang kita produksi. Jadi ini 26.000 kurang 25.000, 1.000 dikali 4.400, 4.400.000. Ini karena positif berarti unfavorable. Udah, habis itu kita masuk ke soal 2. Menyusun income statement variable costing. Langsung nyambung ke 3 aja ya. Pendekatan variable costing dan full costing. Oke, pertama salesnya dulu. Salesnya, tahu dari mana? Kita tadi ngeproduksi 1.100 unit. Dan ternyata menurut perhitungan
Mana ya informasi? Nah, ini. Sementara itu, bagian marketing menyatakan bahwa pada awal tahun 2019, artinya ini akhir tahun 2018 kan, masih tersisa sebanyak 150 unit jaket kulit yang belum laku terjual. Artinya kita cuma laku ngejual 950 unit di 2018. Kita kali sama harga jaket kulitnya. Harga per jaket kulitnya itu 450.000. Dari sini nih. Dijual seharga Rp450.000 per unit. Kita kali dapat salesnya 427.500.000. Full costing juga sama 427.500.000. Terus ke direct costing kita masukin dulu semua cost variabelnya. Pertama dari direct material dulu. Direct material dari sini kan kita tahu direct materialnya kita butuh 1,5 meter per unit. Kita bikin kita jual berapa unit tuh? 950 unit kan. 950 unit dikali 1,5 dikali sama direct material itu harganya berapa per meternya? Nah, 100.000 kali dapat direct materialnya 142.500.000. Terus direct labor lakuin hal yang sama, 1 unit kita butuh 4 jam. Kita bikin berapa unit? 950 dikali sama tarif per jamnya. Tarif yang kita pakai di sini tarif standarnya dikali sama 25.000. Kenapa kita pakai tarif standarnya? Ya karena si 26.000 ini selisihnya ini kan udah kita pindahin ke varian sini kan. Terus baru kita masukin deh si varian yang tadi yang barusan aku bilang. Si selisih antara 26.000 sama 25.000 ini. 4.400. Terus variabel fix FOH-nya dari sini dibilang variabel FOH-nya itu kok variabel fix FOH sih? Variabel FOH, sorry ya. Variabel FOH-nya itu 25.000 per unit. 25.000 per unit kita bikin 900, kita jual 950 unit. Berarti kita kaliin 25.000 dikali 950 unit. Variabel FOH-nya 23.750.000. Nah, terus total variabel COGS-nya itu 265.650.000. Dari sini ya. Itu nah. Udah. Terus kita baru masukin ke variabel cost yang lain, variabel marketing. Variabel marketing di sini biaya pemasaran nih 30.000 per unit. Kita kali sama 950 unit kan kita jual 950. Terus dapat deh contribution margin-nya kalau kita kurangin sales sama variable cost-nya. Variable cost-nya berarti kan ini ditambah ini kan. Dapat contribution margin-nya 133.350.000. Terus dari sini baru kita masukin biaya-biaya yang fix-nya. Mulai dari fix marketing. Fix marketing 20 juta. Terus fix FOH-nya 50 juta. Dari sini 50 juta semuanya dimasukin. Terus fix administration-nya ini 2.500.000 masukin ke sini. Kita dapat operating income-nya contribution margin dikurangin ini fix ini dapat operating income-nya 60.850.000 untuk direct costing. Lanjut ke full costing. Full costing sama buat direct materialnya juga sama, direct labor-nya sama, labor rate variance-nya juga sama, terus variable FOH-nya juga sama. Nah, di sini fix FOH-nya langsung dimasukin. Dimasukinnya sebesar apa? Sebesar, ini salah ya, bukan 1.100. Nah, kayak yang aku jelasin di tadi kemarin, kalau buat direct costing, fix FOH yang dibebankan semuanya 50 juta. Tapi kalau untuk full costing,
hanya sebesar quantity sold-nya aja. Berarti kita harus tahu dulu kan FOH per unitnya itu berapa. Caranya gimana? Kita tahu total biaya overhead-nya itu 50 juta dan kita menganggarkan ini untuk 1000 unit. Artinya per unitnya tinggal kita bagi 50 juta dibagi 1000 unit, berarti 50.000 per unit. Nah, baru kita masukin ke sini lagi 50.000 per unit dikali 950 unit. Dapat fix FOH-nya biayanya 47.500.000. Terus di sini production volume variance-nya kita masukin ke sini. Production volume variance ini karena ini favorable, ini minus ya. Nggak kelihatan sih minusnya. Favorable dia mengurangin ya berarti. Ini dikurang 5 juta. Nah, dapat kita COGS-nya. COGS-nya dari sini, DM, DL, laborator variance, variable FOH, fix FOH, sama production volume variance. Ini ditambah semuanya, terus ini dikurang, dapat COGS-nya 318.150.000. Terus kita kurangin sales sama COGS-nya, dapat gross profit 109.350.000. Baru kita kurangin sama biaya di luar manufacturing cost, fixed marketing sama variable marketing. Fixed marketingnya 20 juta sama, terus variable marketingnya juga variable marketingnya 28.500.000, kemudian fixed administration-nya tadi 2.500.000. Terus operating income-nya berarti tinggal kita kurangin gross profit sama dikurangin biaya-biaya ini. Dapat operating income-nya 58.350.000. Nah, ini kok berubah ya? Bentar ya, sorry. Bentar aja. Nah, ini tadi dikurang ya. Dapat operating income-nya 68.350.000. Selesai. Udah tuh kita jawab pertanyaan 2 dan 3 untuk bikin income statement pakai variable costing sama full costing. Soal terakhir, kita disuruh bikin rekonsiliasi atas perbedaan profit yang dihasilkan. Ada 3 kan kemarin cara rekonsiliasinya itu. Kalau ketiga-tiganya ini sama, kemungkinan income statement kita ini benar. Yang pertama, caranya kita bandingin aja operating income full costing sama direct costing. Berapa nih selisihnya? 68.350.000 kita kurang sama 60.850.000. Selisihnya 7.500.000. Kemudian ini kita cara yang kedua, kuantitas yang kita produksi dikurang sama kuantitas yang dijual dikali sama fix FOH rate. Fix FOH rate tadi udah dicari di atas ini ya, 50.000 per unit. Berarti 100 berapa sih ini? 1.100 dikurang 950, 150 kan? 150 dikali 50.000. 7.500.000. Terus cara yang terakhir itu kita lihat caranya kuantitas ending dikurang kuantitas beginning. Ini inventory maksudnya ya. Inventory ending dikurang inventory beginning. Inventory beginningnya nggak ada dari diketahui di soal. Karena dia bilang merupakan pendatang baru kan. Jadi beginningnya tuh 0. Terus endingnya ada bersisa 150 kan. Udah 150 dikali sama fix FOH rate-nya 50.000. Dapat perbedaan atau selisih 7.500.000. Oke, sampai sini selesai buat
soal ini. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya dong, Ya, Dik. tadi yang produksi 1.100 kenapa ya? Dari mana maksudnya? Oh, yang 1.100 ya? Iya, 1.100 itu dari sini. Kan kita tahu nih, pertama kita nggak punya persediaan kulit domba kan. Terus kita beli kulit domba sebanyak 1.750 meter. Ini nih. Nah, ternyata pada akhir tahun 2018, kulitnya ini bersisa 100 meter. Artinya kita pakai berapa? Artinya di tahun itu kita pakai 1.650 meter, ya kan? Nah, terus di sini juga diketahui untuk membuat satu unit jaket kulit itu kita butuh kulit domba sebanyak 1,5 meter. Ya udah, berarti dari sini kita bisa tahu dong dari jumlah kulit yang kita pakai 1.650 meter kita bagi sama 1,5 meter direct material yang digunakan untuk jadi satu unit jaket. Berarti jadilah jaketnya itu yang berhasil diproduksi di tahun 2018 1.100 unit. Dari sana, Dik. wah, oke, makasih. Iya, Deng. Ya, kalau production volume variance itu dia cuman masuknya ke full costing. Kenapa? Karena ini kan berkaitan sama fix FOH ya. Nah, karena di direct costing itu fix FOH-nya yang dimasukin nih yang dimasukin itu full 50 juta, jadi nggak akan ada variance di direct costing untuk bagian fix. Nah, karena di full costing itu nggak kayak gitu, karena di full costing itu membebankannya sesuai berapa yang dijual, nah berarti production volume finance ini berpengaruh di income statement-nya ini. Makanya dimasukin. Intinya, uh, sip deng. Intinya variance-variance yang di direct costing ini cuma yang variable-variable doang. Kalau variance-variance yang ada di full costing ini, variable dan fix masuk semua. Oke, ada lagi? Minum bentar ya. Minum, Ki. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 ini dia differential cost. Di sini intinya eh, intinya di sini kita disuruh milih mending bikin atau mending beli. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Soalnya di sini PT KTM berencana membuat produk baru bernama Prosan 13. Untuk membuat Prosan 13 ini, perusahaan memerlukan material baru bernama Pertan 72 sejumlah 80.000 unit yang akan dibuat di 2020, yang diperlukan di 2020. Output Pertan 72 sebanyak itu akan dibuat dengan mengokupansi 80% tingkat kapasitas normal mesin pabrik yang dimiliki perusahaan. Untuk itu, annual budget atas produk baru tersebut disusun dengan mendasarkan pada 100% kapasitas normal peran tersebut. Untuk menghasilkan 80.000 unit per tahun 72 sesuai rencana tersebut, dibutuhkan prime cost per unit DM 10.000, DL 25.000, dan selain itu dibutuhkan pula variable indirect manufacturing cost dengan biaya per unit 5.000. Variable indirect manufacturing cost, berarti variable FOH ya. Diketahui bahwa jumlah total variabel FOH-nya adalah 25% dari total keseluruhan biaya FOH-nya. Dari sini kita bisa tahu nanti total FOH-nya berapa. Terus fasilitas mesin pabrik telah dibangun 5 tahun yang lalu menghabiskan biaya total 200 juta dan diharapkan mampu beroperasi selama 20 tahun. Serta penyusutan secara straight line tanpa salvage value. Dalam rangka mendukung proses produksi Pertan 72, terdapat biaya administrasi yang tak dapat dihindari kemunculannya, 5 juta. Selain itu, terdapat pula jasa konsultasi 10 juta.
Untuk proses produksi Pertan 72, perusahaan juga menyewa kulkas khusus dengan biaya sewa 1 juta per bulannya. Selanjutnya, untuk menjual produk Prosan 13 diperlukan biaya marketing dan administrasi total 50 juta. Terus terdapat alternatif. Nah, ini terdapat alternatif lain untuk mengadakan Pertan 72, yaitu dengan jalan membeli. Jadi semua data di paragraf sebelumnya tadi ngejelasin berapa cost kalau kita bikin sendiri. Di paragraf ini ngejelasin berapa cost kalau kita beli. Apabila membeli dari vendor luar, maka perusahaan harus membayar harga beli Pertan 72 Rp55.000 per unitnya. Selain itu, diprediksikan perusahaan harus membayar biaya transportasi dan asuransi perjalanan dengan total biaya 25 juta setahun. Apabila perusahaan membeli material itu dari vendor luar, maka perusahaan bisa menyewakan sebagian fasilitas. Kalau nggak jadi bikin, berarti yang kapasitas yang nganggur tadi ya tetap nganggur. Dan ada kemungkinan untuk bisa disewakan dengan nilai sewa 30 juta per tahunnya. Nah, untuk 30 jutanya ini, itu bisa dua. Bisa kita jadiin opportunity cost ya kan ini ada dua ya, ada making sama ada buying kan. Si 30 juta ini kita bisa perlakukan dua, boleh pilih. Yang pertama, kita perlakukan sebagai opportunity cost kalau di bagian making, atau kita perlakukan sebagai revenue di bagian buying. Jadi mengurangi kalau di bagian making menambah biaya produksinya, kalau di bagian buying dia mengurangi total biaya belinya. Nah, terus berdasarkan informasi di atas, Anda diminta untuk melakukan suatu differential cost analysis dalam rangka untuk menentukan apakah PT KTM harus membeli atau membuat sendiri material Pertan 72 tersebut. Nah, sebelumnya di sini itu ada dua asumsi. Asumsi yang pertama ini dari sini ya. Nih, kan kita pertama mau jelasin dulu. Kita di differential cost itu kita mengabaikan sunk cost ya kan. Sunk cost itu biaya yang ya mau kita make, mau kita buy, pokoknya biaya itu pasti keluar. Itu kita abaikan biayanya. Nah, di asumsi yang pertama ini kita beranggapan bahwa ini fixed cost yang ada di sini itu merupakan sunk cost. Jadi nggak kita perhitungkan di sini. Kita coba satu-satu dulu ya. Cara buat kita differential cost analysisnya itu kita bandingin berapa biaya make sama berapa biaya buy. Biaya make, biaya buy-nya udah langsung ketahuan ya, 4.425.000, 55.000 per unit dikali sama dikali sama 80.000 unit, terus ditambah sama ini kan ada biaya transportasi dan asuransi ini 25 juta. Jadi total biaya kita kalau kita beli itu 55.000 dikali 80.000 unit ditambah 25 juta. Totalnya 4 miliar 425 juta. Oke, kelar yang cost of buying. Sekarang kita harus tahu berapa cost kalau kita make. Pertama dari direct material dulu. Tahu nih direct materialnya 10.000 per unit kaliin sama 80.000, 800 juta. Terus DL-nya 25.000 per unitnya 25.000 rupiah. Kita kaliin 80.000 unit. Dapatnya 2 miliar. Terus variabel FOH dari mana? Dari 5.000 per unit dikali sama 80.000 unit, 400 juta. Terus biaya kulkas, sewa kulkas 1 juta per bulan. Karena ini 1 tahun, berarti kaliin 12 juta. Terus ada jasa konsultasi yang keluar 10 juta, sama jasa administrasi 5 juta. Jasa administrasi 5 juta, sama opportunity cost dari ini. Dari kita jadi nggak bisa kan, karena mesinnya kita pakai, jadi kita kehilangan kesempatan untuk menyewakan mesin tersebut yang memiliki
eh, kemungkinan kita buat dapat pendapatan sebesar 30 juta. Jadi ini jadi biaya tambahan. Total cost-nya kalau kita make ternyata 3.257 juta. Udah selesai soal nomor 1. Terus soal nomor 2 disuruh hitung cost saving atau cost over. Cost saving berarti kita hemat berapa kalau cost over berarti kita kelebihan berapa tuh biayanya. Tergantung kita milih yang mana. Berarti kalau antara dua ini, misalnya kita milih buy, berarti kita cost over sebesar 1.161.168.000.000. Tapi kalau kita misalnya milih make, berarti kita cost saving. Cost saving 1.168.000.000. Nah, sampai sini masih oke ya? Oke, sekarang aku mau jelasin yang tadi yang aku bilang. Kalau 30 juta ini kita bisa punya dua pilihan. Kalau sekarang ini kita sebagai opportunity cost, sekarang kalau misalnya kita ubah dia jadi revenue. Sebelumnya kita ingat dulu ini. 1.160. Nah, biar nanti bisa ngebandingin. Sekarang kita pindahin. Kita nggak mengakui 30 juta itu sebagai opportunity cost, tapi sebagai revenue. Sebagai revenue. Nah, di sini dia berarti mengurangi si cost of buying. Karena kalau kita beli kita bisa menyewakan mesin kita. Berarti di sini ini ditambah. Nah, cost saving-nya bakal sama kan? Mau kita taruh dia sebagai opportunity cost maupun revenue, cost saving-nya tetap bakal sama 1.168.000.000. Oke. Kita balikin lagi ke opportunity cost. Selesai nih nomor. Ya, Itu kalau opportunity cost tuh nggak ditaruh dua-duanya kah? taruh dua-duanya maksudnya? Maksudnya nanti di cost of production tuh dimasukin opportunity cost, terus di buying tuh dimasukin juga revenue gitu, nggak kayak gitu kah? Atau satu? Enggak, salah satu ya, karena kita kan asumsinya kita bakal milih salah satu dari dua ini kan. Kalau misalnya kita masukin dua-duanya, ya dia nggak ada efek apa-apa. Kan ya sama aja nggak kita masukin apa-apa dong. Kalau di sini kita tambah 30, di sini kita kurang 30. Ya berarti saling offset. Nggak kayak gitu. Dia karena asumsinya kita kan bakal milih antara make sama buy. Jadi si cost yang sewa ini kita alokasiinnya harus salah satu. Kayak gitu. Oke, makasih. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke yang ketiga. Berapa harga tertinggi per unit per tan 72 dari vendor agar supaya PT KTM bersedia membayar dan memutuskan untuk tidak membuat sendiri. Nah, ini maksud soalnya ini apa? Dari sini kan kita tahu nih, kalau kita pasti make dong, karena lebih murah daripada buy. Nah, kita dikasih pertanyaan nih, kalau misalnya kita tuh mau beli kalau harga per unitnya itu berapa sih maksimalnya, paling tingginya? Karena kalau harganya 55.000 per unit ya kita nggak mau karena cost-nya lebih mahal. Oke, pertama kita bikin dulu total cost of making-nya. Total cost kalau kita bikin sendiri. Terus dikurang sama biaya transport. Karena biaya transport ini kan nggak termasuk ke di 55.000 per unit ini kan. Nggak termasuk ke harga per unit kan. Jadi kita keluarin. Jadi total cost total cost-nya itu total cost dari gimana ya? Total cost dari harga per unitnya aja itu sekian. 3.232.000.000. Paham ya kenapa ya dikeluarin transportnya? Nah, terus kita bagi sama unit yang bakal kita produksi. 80.000 kan? Nah, kita bagi deh ini. Total cost-nya dibagi sama ini. Berarti maksimal harga belinya itu 40.400. Kita coba ya. Kita masukin ke sini nih. Ini jangan 55.000 tapi 40.400. 40.000
34.400. Nah, bakal sama nih ternyata. Kalau misalnya kita pakai 40.400. Kalau misalnya bikin sama beli harganya sama, ya mending beli ya kan? Lebih efisien. Jadi maksimal harganya itu 40.400. Kalau di atas 40.400 kita nggak akan mau beli, kita mending bikin sendiri. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yang keempat. Jika vendor memberikan diskon 1% untuk tiap unit per tan 72, apakah PT KTM bersedia membeli material itu dari vendor? Ini berarti kita tinggal diskon aja harga per unitnya dari 55.000, kita diskon 1%, berarti kan 99% kali 55.000, harganya 54.450. Nah, dari sini udah ketahuan ya, karena maksimal harga belinya aja 40.400. Dari sini harganya 54.450. Udah pasti kita bakal tetap milih make. Kita terusin dulu. Unit yang dibelinya 80.000, kita kaliin total biayanya kita beli per unitnya dikali sama unit yang kita beli itu 4.356.000.000. Kita tambah sama biaya transport 25 juta. Total cost-nya 4.381.000.000. Dibandingkan make, dia tetap 3 juta, tetap lebih rendah yang make. Jadi ini nggak mengubah keputusan perusahaan. Nah, ini asumsinya kalau si fixed cost yang ada di sini, yang disebutkan di sini, ini kan dari jumlah total variabel FOH-nya 25% dari jumlah total keseluruhan biaya FOH. Artinya 75%-nya itu fixed FOH kan. Nah, si 75%-nya ini di sini diasumsikan sebagai sunk cost. Biaya yang pasti keluar, mau kita make, mau kita buy itu pasti keluar. Jadi ya ngapain kita perhitungkan di sini kan, saling offset dia nanti. Nah, tapi kemarin tuh dapet ada kaji dari dosen, ternyata si fixed FOH-nya ini itu diperhitungkan. Kenapa? Jadi dia tuh dari kalimatnya, kita jangan sampai salah. Di sini untuk menghasilkan kalau paragraf apa kata depannya nih untuk menghasilkan. Artinya semua biaya di paragraf ini cuma bakal muncul kalau kita make. Jadi si fixed FOH-nya ini merupakan biaya yang cuma muncul kalau kita bikin. Kalau kita buy, biaya fix FOH itu nggak bakal muncul. Ilustrasinya tuh gini. Misalnya kita tahu, di mana ya? Ada contohnya tuh. Nggak ada lagi. Misalnya gini, kita punya perusahaan itu punya fix FOH-nya 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta ini fix FOH perusahaan secara keseluruhan, bukan fix FOH buat bikin suatu produk aja, tapi secara keseluruhan. Nah, ini sunk cost. Misal diketahuinya kayak gitu ya, diketahui fix FOH-nya 100 juta. Terus kalau kita mau make, kita itu misalnya nih harus sewa equipment. Kan nambah lagi tuh berarti fix FOH-nya. Nah, fix FOH yang ini itu diperhitungkan. Karena biaya ini cuma bakal keluar kalau kita make. Kayak gitu. Oke, kita ke asumsi yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya fix FOH-nya diperhitungkan. Jadi si fix FOH ini kan jadi kan gini, sebenarnya PT KTM ini tuh dia tuh ngejual si Prosan 13 kan, bukan si Pertan 72. Nah, kalau fix FOH untuk bikin Prosan 13 itu nggak diperhitungkan. Karena fix FOH ini mau make mau buy ya bakal keluar di Prosan 13. Tapi kalau fix FOH buat bikin Pertan 72 itu bakal kita perhitungkan di sini. Kenapa? Karena kalau kita buy fix FOH-nya itu nggak bakal muncul fix FOH si Pertan 72. Kayak gitu. Oke, kita masuk kalau misalnya fix FOH-nya kita perhitungkan ya. Ini sama aja, cuman kita tambahin nih. Kita tambahin fix FOH-nya di sini. Dari mana tuh fix FOH-nya?
Dari sini kita tahu nih, kan total variabel EPOH-nya itu 25% dari total seluruh EPOH. Kita tahu variabel EPOH-nya itu 5.000 dikali 80.000, 400 juta. 400 juta ini 25% dari total EPOH. Artinya kalau mau kita tahu total EPOH-nya berapa, tinggal 25% kali 4, ya nggak? Berarti 400 juta dikali 4. Berapa 400 juta kali 4? 1,6 M. Kalau dari 1,6 M itu 400 jutanya itu variabel, berarti sisanya 1,2 M itu fixnya. Oke, kita tambahin nih 1,2 M ke sini. Total cost kita jadinya buat make itu 4 miliar 457. Kalau buy tadi tetap sama ya, 4 miliar 425. Nah, ternyata perbedaan asumsinya itu bakal gede banget efeknya ya. Dari sini itu kita berbeda kan, kalau asumsinya tadi fix EPOH-nya nggak diperhitungkan, dia kita bakal lebih milih make. Tapi kalau misalnya diperhitungkan fix EPOH-nya, kita bakal lebih milih buy karena ini lebih kecil daripada make. Terus cost saving-nya kalau kita beli kita save 32 juta. Kalau kita bikin kita over 32 juta. Tinggal diselisihin aja. Terus sama kita cari soal nomor 3. Kita cari jawaban soal nomor 3 itu diminta maksimal harga beli dari vendor. Kita ambil total cost-nya, total cost making-nya 4.457.000. Terus dikurangin transportnya dikeluarin. Total cost-nya sekian 4 miliar 432 juta dibagi sama unit yang diproduksinya. Maksimal harga beli dari vendor 55.400. Nah, di sini kan harganya 55.000 nih. Ternyata kalau di kasus yang ini maksimalnya 55.400. Jadi misalnya si vendornya itu mau jual 55.300 per unit, ya kita bakal tetap masih milih si buy. Karena cost-nya tetap lebih murah. Terus soal nomor 4, kalau misalnya dikasih diskon, ya sebenarnya udah ketahuan ya, nggak diskon aja kita milih buy, ya apalagi di diskon kan. Sama nih, sama persis kalau di diskon. Harganya 54.450 dikali 80.000. Terus dikurang transport, jadi total cost-nya sekian. Kita bakal tetap memilih buy, beli. Ini agak ngebingungin teman, sebenarnya nggak terlalu rumit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, didiskusiin? Rap, coba lihat ke soal rap. Ya. Soal yang bawah. Di akhir soalnya tuh kayaknya ada informasi lagi deh. Yang mana? Soal bawah. Nah itu 10 juta tuh apa itu, Rap? Dipakai nggak? Diketahui pula bahwa bulan depan perusahaan hendak membeli peralatan baru untuk meningkatkan efisiensi pabrik secara keseluruhan. Total biaya peralatan baru itu 10 juta. Nah, ini tadi kan untuk meningkatkan efisiensi mesin pabrik secara keseluruhan. Nah, jadi ini mau kita make, mau kita buy, ya dia bakal tetap beli 10 juta ini. Jadi ya nggak diperhitungkan. Oke. Kecuali kalau dia bilang kita bakal nambah 10 juta. Kalau misalnya untuk mempermudah, untuk meningkatkan efisiensi kita bikin per tan 72. Nah, berarti ini masuk nih ke sini. Tapi karena ini untuk pabrik secara keseluruhan, artinya nggak ngefek di make ataupun buy. Oh ya, untuk nanti besok sama Pak Sopian, berarti pakai yang ini aja ya. Nah, ini dari kuncinya dari dosen. Besok bahas sama Pak Sopian kayaknya kan. Oke, soal ini ada yang mau ditanyain, didiskusiin? Nggak ada ya? Oke. Kita ke soal terakhir. Soal terakhir ini CVV analisis.
Soalnya berikut ini adalah summary biaya dari income statement PT XYZ untuk periode tahun 2018. Diketahui ini DM, DL 120 juta, 100 juta, depreciation dan seterusnya. Ada yang tanya kah? Oh. Oke, Ram. Di mana tadi ya? Oh ya. Terus variabel FOH sekian, fix FOH-nya sekian, non manufacturing cost-nya variabel, non manufacturing cost-nya fix sekian. Diketahui pula bahwa profit ratio untuk tahun 2018 itu 9%. Profit ratio ini profit dibagi sales ya. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menentukan nilai sales revenue PT XYZ yang tercantum di income statement tahun 2018. Nah, tadi profit ratio itu kan profit dibagi sales. Berarti kalau kita mau cari sales-nya, kita mau cari sales-nya tuh bisa kan dari rumus ini, cuman kita nggak tahu juga berapa profitnya kan. Jadi rumus ini nggak bisa dipakai. Caranya gimana? Dari rumus yang ini yang kita bahas di sini. Nah, R sama dengan FC tambah VC tambah profit. Nah, kita tahu VC-nya berapa? Variable cost-nya material tambah labor ini kan material, labor, terus variable FOH sama non manufacturing cost yang variable. Ini totalnya 275 juta. Terus fixed cost-nya depreciation, terus ini fixed FOH sama non manufacturing cost fix. Nah, kita masukin ke sini variable cost-nya 275 juta, fixed cost-nya 180 juta. Nah, kan kita tahu nih profit rasionya 9%. Artinya kita tuh ngambil untung 9% dari sales kita, ya kan? Kita masukin deh ke sini profitnya tuh 9% dikali sales. Ya kan, rumus profitnya 9% dikali sales. Nah, bisa tuh 9% dikali sales ini pindah ke sini. Karena sales revenue ini berarti satu sales kan, ya kan? Satu sales gitu loh. Satu sales ini jangan satu, berarti ini 100%. 100% sales. Kan 100% sales, ini salesnya 9%, ini profitnya. Kita pindahin deh ke sini. Jadi 100% dikurang 9%, 91% dikali sales revenue sama dengan 275 ditambah 180. Dapat deh sales revenue-nya, ini ditambahin, terus kita bagi sama 0,91. Sales revenue-nya berapa? 500 juta. Nah, terus soal yang kedua, kita diminta cari contribution margin ratio-nya. Periode tahun 2018. Contribution margin ratio itu rumusnya apa? Contribution margin dibagi sales, dibagi revenue. Contribution margin dibagi revenue. Contribution marginnya dapat dari mana? Contribution marginnya dapat dari sales dikurangin variable cost, ya nggak? Sales dikurang variable cost kan contribution margin tuh. Dibagi sama sales lagi, 500 juta. Dapat contribution margin rasionya 0,45. Atau rumusnya juga pakai rumus yang ini tadi kan. Yang ini nih. 1 min VC per R. Kita pakai coba. 1 min VC-nya itu 275 juta dibagi sama revenue-nya 500 juta. Sama hasilnya 0,45. Nah, terus soal terakhir. Nilai total penjualan PT XYZ agar perusahaan berada dalam kondisi break-even point. Nah, nilai total penjualan ya berarti R kan. R break-even point sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio CMR 0,45. Fixed cost-nya 180 juta dibagi 0,45.
Jadi hasilnya R-nya itu 400 juta. Nah, jangan sampai keliru ya. Jangan sampai karena misalnya kayak gini nih. Karena dari sini kan sales revenue 500 juta. 500 juta kita cari dulu deh salesnya. Salesnya itu berarti 9%. Sales lagi. Sorry, maksudnya profitnya. 9% dikali sama sales kan. Salesnya ini. 45 juta berarti profitnya di sini 45 juta. Nah, kan dari sini kita dapat persamaan tuh. Persamaannya berarti 500 juta sama dengan 275 ya deh. 500 sama dengan 275 ditambah 180 ditambah 45. Nah, ini kan variable cost-nya, ini fixed cost-nya, ini profit-nya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai karena dia minta break even point dan kita tahu rumusnya tuh kayak gini, rumus R break even point tuh cuman FC ditambah VC, terus kita langsung keluarin aja 45-nya kita keluarin gitu. Jadi apa tuh nilai total penjualan kalau break even point-nya berarti tinggal 275 ditambah 180 455. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di sini kan kita nggak tahu tuh price-nya berapa. Kan si 275 ini kan variabel kan. Artinya dia kan berubah-ubah price sama unitnya. Jadi kita nggak bisa tuh, nggak bisa langsung kita ngeluarin aja si profitnya ini. Nggak boleh kayak gitu. Karena si 275 ini tuh udah dikali 275 ini tuh kan variable cost tuh dikali sama unit yang dijual kan. Nah, ini tuh udah kombinasi dari jumlah unit yang bisa menghasilkan profit, bukan jumlah unit break even point. Jadi nggak bisa kita asal keluarin aja 45. Harus kita cari lagi rumusnya kayak gini, pakai rumus. Masukin lagi ke rumusnya. Jangan sampai keliru karena cuman kayak ini doang, terus tinggal buang aja deh 45-nya. 455. Ini salah. Nah, oke. Ya, Prak, boleh diulang nggak yang terakhir tadi? ini Nggak yang apa ini ya? iya iya Oh, itu. nah, ini biar gampang ya. Kita asumsiin di soal yang ini nih. Soal, nah ini kan break even point yang eh, revenue-nya, misalnya kita ambil CIM ya. Aduh, ini berkaitan sama rumus nggak ya? Nggak nih. Kita ambil CIM nih, biar kebayang. CIM, terus ini CIM yang ada profitnya. Nah, ini kita kaliin dulu ya, biar tahu revenue-nya itu berapa. 50.000 dikali, tadi berapa ya harganya? 500 ya? Dikali sama 500. Nah, 25 juta. Berarti revenue break even point-nya 25 juta, quantity break even point-nya 50.000. Ini quantity kalau mau profit 60, kalau mau profit 6 juta 70.000, kalau mau break even, kalau revenue-nya 35 juta. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak tadi nih, kita tinggal keluarin aja si 60.000-nya ini. Tinggal kita keluarin. Berarti tinggal misalnya ini kita selesaiin dulu ya. 500 kali 500 sama dengan 500 dikali 50.000. Lain X-nya kita masukin ke sini ya. Berapa sih ini? 25 juta. Oke, 25 juta sama dengan 200X dikali 50.000 berarti 10 juta tambah 15 juta. Nah, ini break even point-nya kan? Ini BEP-nya kan? Terus kalau yang ini kita masukin juga sama
Berarti ini 35 juta sama dengan 14 juta ditambah 15 juta ditambah 6 juta. Nah, ini kalau kita mau profit 6 juta. Ini persamaan ini sama kan kayak yang ini kan? Kayak persamaan yang ini kan? Nih. Nah, kalau misalnya kita cuma diketahui ini, terus kita ditanya berapa sales break even point-nya. Kita misalnya ini belum tahu nih, belum tahu. Kita cuma tahu ini berapa sales break even point-nya ditanya. Kita tinggal buang aja 5 jutanya. Jadi berapa nilainya? 29 juta kan? Salah dong. Ini 25 juta. Kenapa sih dia tuh bisa salah? Karena X-nya ini loh, karena X-nya ini. Kalau X buat break even point, dia tuh 50.000, bukan 70.000. Sedangkan di sini itu 70.000. Kalau kita main keluarin aja si 6 jutanya, ya si 70.000-nya ini kan tetap 70.000. Jadi nggak bisa kita langsung keluarin aja profitnya, kurangin aja 6 juta. Jadi impas dong dia, 14 juta tambah 15 juta, 29 sama dengan 29. Salah kayak gitu. Dari sini nih, dari contoh ini kelihatan kan? Kalau dia 25 juta, tapi kalau misalnya kita buang aja 6 juta, dia 29 juta. Salah. Gimana, Ki? Oke, nangkap, Rak. Sip. Oke, Makasih. siap. Nah, udah selesai bahas esainya dari 5 soal ini. Ada yang mau didiskusiin lagi? Gak ada ya? Aman ya? Oke. Baru mau sholat ya. Oke, kalau nggak ada, kayaknya udah maghrib juga. Udah Re ya? Udah sih nggak apa-apa lah. Oke, kita cukupin dulu sampai di sini. Pembahasan tentang UAS-nya untuk pilihan gandanya. Ya mungkin lain waktu ya, atau nanti aku kalau sempet bikin pembahasannya. Sebenarnya di PSB juga udah ada. Oke, makasih banyak buat perhatiannya. Terima kasih udah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.